datang di podcast Duduk. Seneng banget akhirnya kita pertama kali bisa nongkrong ya. Di episode perdana kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang kedengarannya ringan, tapi efeknya itu bisa gede banget dalam dunia penerbitan nih. Topik kita hari ini adalah majas metafora di dalam berita Tempo, terutama di laporan berjudul Susut Jatah Gas Murah. Kalian pasti kan tahu ya, karena ini emang ramai banget soal pembatasan gas PGN ini. Tapi bukan cuma isinya yang menarik, tapi cara media itu menggambarkan situasinya juga gak kalah seru untuk dibedah. Dan pastinya aku gak sendirian. Hai. Hari ini aku bersama dengan teman-teman mahasiswa penerbitan jurnalistik PNJ yang bakal bantu kita bongkar satu persatu metafora yang nyelip di berita. Oke, boleh kita perkenalan dulu dari mana? Hai, kenalin nama gue Aura Alfianita. Hai, perkenalkan nama gue Farusisan. Hai, gue Raya Karotami. Halo semuanya, kenalin gue Farah Fidela Azali. Dan kita dari PB1B. Power Bank, guys. Oke, tanpa panjang lebar nih ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama kita. Apa sih sebenarnya majas metafora itu dan kenapa itu penting banget di dalam dunia jurnalistik? Sebelumnya boleh kali Raya jelasin? Oke, jadi majas metafora itu adalah salah satu gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung, bukan secara harfiah, gak pakai kata penghubung kayak seperti, bagaikan. Tujuannya itu untuk ngasih efek imajinatif dan penekanan makna tertentu kepada pembaca. Contoh umum, seorang ayah bekerja banting tulang. Nah, itu kan gak mungkin ya ayah kita banting tulang gitu. Terus kemudian di kelas, dia bintang kelas, gak mungkin yang asteroid itu di dalam kelas kita, kan serem. Nah, juga si majas ini tuh sering banget kita jumpai di tulisan-tulisan, banyak banget, apalagi di tulisan kreatif gitu. Oke. Kalian kan mahasiswa jurnalis nih, pasti kan belajar bagaimana cara menulis berita yang baik dan benar. Ada nggak sih majas metafora di dalam berita itu? Ada dong, malahan ya, majas metafora ini sering kita jumpai di berita-berita yang bahas politik ataupun ekonomi. Banyak berita ekonomi itu sering memakai majas metafora ini, tapi kita juga tetap objektif. Jadi yuk kita identifikasi satu persatu di dalam berita Susut Jatah Gas Murah dari Tempo. Oke, kita masuk ke segmen utama pembahasan majas metafora di dalam berita Tempo. Kali ini kita akan bedah isi berita dengan judul Susut Jatah Gas Murah bersama Ihsan. Oke, terima kasih. Nah, jadi di dalam berita ini tuh membahas tentang perusahaan gas negara atau yang biasa kita sebut PGN menggali penyebab dan dampak dari seretnya pasokan gas industri di Indonesia. PGN telah memulai membatasi pasokan gas untuk sektor industri, termasuk industri yang harusnya mendapatkan gas dengan harga murah melalui skema harga gas bumi tertentu atau yang biasa kita sebut HGBT. Nah, pembatasan gas ini terjadi karena penurunan pasokan gas dari hulu beberapa pemasok gas seperti KKKS atau upstream supplier melakukan pemeliharaan tak terencana, mengakibatkan volume gas yang disalurkan ke industri berkurang signifikan. Jadi gitu. Oke, menarik banget ya ternyata. Oke, terima kasih ya Ihsan atas pemaparannya. Jadi sekarang gambaran besarnya tuh udah jelas. Kayak ada insiden di hulu, ada pemeliharaan tak berencana, dan efeknya itu berantai sampai ke industri yang bergantung pada gas murah. Oke, nah yang menarik buat kita di podcast ini bukan hanya persoalan pasokannya, tapi bagaimana media menggambarkan situasi ini lewat pilihan kata-katanya. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu pembedahan majas metafora dalam berita tersebut. Kita lihat apakah ada bahasa figuratif yang dipakai untuk memperkuat pesan atau memberikan kesan tertentu pada pembacanya. Oke, bagaimana? Hara, boleh dong. Oke, jadi dari berita tersebut gue nemuin beberapa majas metafora yang menarik banget kita ulik nih. Misalnya kalimat
PGN pun mencekik pasokan gas. Ini jelas metafora ya, karena PGN itu kan nggak benar-benar mencekik mencekik gas. ya, Nah, mencekik warga ya. Iya betul. Maksudnya pasokan gasnya itu dibatasin ketat banget sampai industri jadi serba tertekan. Terus juga ada kalimat mereka rentan menjadi korban PHK manakala pasokan gas murah dari PGN tercekik. Nah, mencekik dan tercekik di sini itu sama-sama dipakai untuk ngegambarin kondisi ekstrim. Bukannya secara fisik mereka nggak bisa nafas kan, tapi secara operasional tuh kayak industri lagi sesak nggak punya ruang untuk bergerak gitu. Oh, oke. Menarik banget ya Har ternyata. Dan ya Betul. berdasarkan penjelasan Hara, pilihan kata mencekik itu emang kayak terdengar emosional sekali. Media tuh kayak seakan ingin menunjukkan kepada kita betapa drastisnya dampak pembatasan itu sampai industri sampai industri tuh digambarkan seperti kesulitan bernafas gitu ya. Padahal secara teknis ya itu cuma penurunan kuota pasokan gas doang kan. Tapi justru di situ fungsi metaforanya itu kan memberikan gambaran yang cepat dipahami oleh pembaca. Meski bukan literal, kira-kira ada majas metafora apa lagi nih dalam berita? Bahkan di judulnya aja kan susut jatah gas murah. Susut itu kan udah seperti metafora ya, gak mungkin kayak susut tuh buat sesuatu yang ada fisiknya kan biasanya menyusut gitu. Kemudian di alinea kedua itu ada kayak gini nih. Api yang membakar fasilitas PT Pertamina di Desa Cidahu, Pegadaian Barat, Subang, Jawa Barat pada Selasa pagi 5 Agustus 2025 berbuntut panjang gitu kan. Maksudnya kejadian ini kan si api ini juga nggak punya buntut panjang kan, maksudnya dia bukan hewan gitu loh. Jadi mungkin ini tuh buat menggambarkan dampak panjang dan berantai dari kejadian ini, setelah kejadian ini gitu. Wah, karena pembahasan hari ini tuh seru banget ya. Dari teknis gas PGN sampai bahasan metafora di berita, itu kayak semuanya langsung kebuka jelas ya. Komplit banget tuh. Iya betul. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen banget denger closingan thought atau pikiran penutup dari teman-teman mahasiswa jurnalis kita. Mungkin bisa dimulai dari Aura? Oke, nah kalau dari sisi energi, emang metafora itu kadang bikin isu teknis jadi lebih mudah dipahami masyarakat nih. Tapi kita juga harus tetap hati-hati karena bisa menimbulkan kesan yang berlebihan atau kadang bisa bikin salah paham. Jadi intinya kita harus tetap sesuai fakta aja. Setuju banget. Dari kacamata industri manufaktur, metafora kayak mencekik itu kan emang kuat banget dan langsung ngegambarin tekanan yang mereka rasain kan. Tapi ya jangan sampai metafora yang dramatis kayak gitu malah nutupin data konkret. Betul. Industri kan emang lagi berat, tapi penyampaiannya tetap harus berimbang biar orang nggak cuma kejebak di bahasa yang heboh tapi juga paham kondisi nyatanya gitu. Nah, kalau dari sisi ekonomi, bahasa figuratif bisa membantu pembaca merasa dekat dengan isu besar yang mungkin terdengar rumit. Nah, tapi ya pembaca juga harus kritis mana yang gaya bahasa dan mana yang kondisi nyata. Kalau gue sebagai mahasiswa jurnalistik semester awal ya, kita banget nih. Bagi gue metafora sih sah-sah aja ya, selama itu nggak dipakai untuk menggiring opini gitu kan. Senormal berita aja lah untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai berdasarkan fakta. Kita harus fakta-fakta terus. Betul. Dan pasti ada batasan pada penempatan si metafora ini. Jadi tujuannya untuk memperjelas, terus memadatkan informasi juga, bukan untuk memperkeruh. Dan tentu ini tuh pembatasan gas ini kan isu besar ya. Jadi pemilihan katanya ini pasti akan ikut membangun persepsi pembaca. Harus hati-hati di sini. Untuk salah paham juga ya masyarakat. Jangan sampai ngubah makna ya. Harus tetap objektif. Soal apa mau jadi hoax nantinya takut bahaya banget ya itu, Ngeri bahaya banget, banget, boleh. ngeri banget. Ya, berarti emang ini tuh ada di tangan jurnalis ya. Emang jurnalis itu penting banget sih emang. Jurnalis itu penting banget. Harus hati-hati. Bener. Oke. Karena ini semua udah lengkap, udah mantap banget dari semua sisi, dari berbagai sisi ekonomi dan segala macam. Nah, jadi teman-teman Potdukers, metafora dalam berita itu bukan sekedar hiasan dalam alat komunikasi yang punya daya pengaruh besar,
tinggal bagaimana kita sebagai pembaca maupun penulis ya menggunakannya dengan tepat. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih. Udah dikasih udah mau viral ngobrol kita ya. Iya. Kapan-kapan nongkrong lagi enggak sih? Iya. Jujur. Siapa Daging yang- banget nih. Iya, siapa Bener-bener. setuju potong kedua? Komen. Potong kedua ya, komen aja. Ketik 1 kalau ngundang kita lagi. Betul. Iya. Kan. Terus juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai menit ini. Makasih, guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Thank you.